He's coming soon. Shalom Alehem. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Wow. Anak Nuha, kita itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Hari ini kita mendengarkan daftar Elohim yang saya beri judul Rayuan Maut. Kita akan baca terlebih dahulu saudara di dalam kitab suci kita, dalam kitab Shoftim atau kitab Hakim-Hakim. Kitab Shoftim atau Hakim-Hakim pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-15 sampai 20. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara menyimak dengan baik. Kitab Shoftim atau Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-15 sampai 20. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Demikian daftar Elohim. Dan berkatalah dia kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku mencintaimu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sudah 3 kali ini engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku di mana letak kekuatanmu yang besar itu. Dan terjadilah karena dia merengek-rengek berhari-hari dan terus mendesaknya, lalu jiwanya menjadi sedih seperti mau mati. Dan dia menceritakan kepadanya segala isi hatinya dan berkata kepadanya, pisau cukur tidak pernah mengenai kepalaku, karena aku ini seorang nazir Elohim sejak dari kandungan ibuku. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap dariku, dan aku akan menjadi lemah dan menjadi sama seperti orang-orang lain. Dan Delila melihat bahwa dia telah menceritakan segala isi hatinya kepadanya, lalu ia menyuruh memanggil para pemimpin orang Filistin dan mengatakan, datanglah kemari sekali ini karena dia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu pemimpin orang Filistin itu datang kepadanya sambil membawa uang perak itu. Kemudian dia membuat Simson tidur di pangkuannya, lalu memanggil seseorang dan menyuruhnya mencukur ke7 kepang di kepalanya, sehingga dia mulai menundukkan Simson karena kekuatannya telah meninggalkannya. Lalu berserulah dia, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah dia dari tidurnya dan berkata, aku akan bebas dan akan meronta lepas seperti yang sudah-sudah. Namun dia tidak tahu bahwa Yahweh telah meninggalkannya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, hari ini kita telah melihat, kita telah membaca sebuah kisah bagaimana rayuan maut itu bisa menundukkan seseorang. Orang mungkin punya iman yang teguh, orang punya iman yang kuat, saudara. Orang punya pendirian yang luar biasa. Namun karena terus-menerus, saudara, terus-menerus dia digoda, saudara. Sekuat apa orang itu kalau dia tidak melekat kepada Elohim? Ibaratnya ada sebuah batu. Batu itu kerasnya luar biasa, saudara. Tetapi setiap hari ditetesin air terus, satu tetes terus, dalam hitungan setiap menit berapa kali tetes. Lama-kelamaan batu itu pun akan berlubang. Kenapa? Karena tiap hari dia kena tetesan air yang sekalipun hanya setetes. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dalam kisah ini menceritakan bahwa Simson itu seorang nazir Elohim, orang yang dipilih. Apakah kekuatannya Simson itu di rambutnya? Tidak, saudara. Kekuatan Simson itu karena dia dipilih oleh Bapak Yahweh. Dan karena Bapak Yahweh menyertai Simson, bukan karena rambutnya. Rambutnya itu hanya sebagai tanda, kalau kamu tak pilih, jangan cukur rambutmu. Nah, ini sebagai tanda, saudara. Makanya kalau kita sudah dipilih Elohim dan diberikan tanda, jangan pernah menjual tanda itu dengan apapun. Jangan pernah mengganti tanda yang sudah diberikan oleh Elohim, dahi kita yang sudah diberikan oleh Bapa Yahweh besar Yesua dengan yang lainnya. Tanda itu dengan yang lain, saudara. Saudara yang dikasih, Simson adalah seorang yang sudah ditetapkan menjadi nazir Elohim. Itu saja bisa jatuh karena rayuan maut Delila.
yang terus-menerus merengek sampai dia katakan dalam kitab suci, 3 kali engkau membohongi aku. Bayangkan, berarti sekali dia tidak mempan, 2 kali tidak mempan, 3 kali tidak mempan. Akhirnya saudara, yang keempat, dia pun tertunduk. Sehingga dia menceritakan rahasia kekuatan yang sudah Bapa Yahweh berikan sebagai tanda kalau dia dipilih. Berapa banyak orang sudah dibaptis, memiliki tanda meterai yang benar, tapi meninggalkan Elohim, menjual demi yang fana, menjual demi hal-hal yang bukan kekal, saudara. Dia meninggalkan. Berapa orang sudah dipilih, saudara? Berapa banyak orang sudah dipanggil, tapi sekali lagi dia justru menjual imannya, saudara. Salah satunya seperti Simson. Dampak rayuan maut Delila, saudara, yang pertama, kekuatan Simson hilang. Nah, karena dia kalah dengan rayuan maut, kekuatannya hilang. Lihat ayat 19 yang kita baca tadi, saudara. Perhatikan ayat 19. Kemudian dia membuat Simson tidur di pangkuannya, lalu memanggil seseorang dan menyuruhnya mencukur ke7 kepang di kepalanya, sehingga dia mulai menundukkan Simson karena kekuatannya telah meninggalkannya. Karena dia tidak taat dengan aturan Bapa Yahweh, maka kekuatannya meninggalkan dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian itu yang pertama, kekuatan Simson hilang karena rayuan maut. Yang kedua, Abah Yahweh meninggalkannya. Nah, yang paling mengerikan kalau kekuatannya cuma hilang saja tapi tetap nempel sama Bapa Yahweh, it's okay. Tapi Bapa Yahweh meninggalkan dia, saudara. Ini jauh lebih mengerikan kalau Tuhan meninggalkan umatnya, saudara. Perhatikan ayat 20. Lalu berserulah dia, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah dia dari tidurnya dan berkata, aku akan bebas dan akan meronta lepas seperti yang sudah. Namun dia tidak tahu bahwa Yahweh telah meninggalkannya. Bapa Yahweh meninggalkannya karena Simson lebih memilih rayuan maut orang lain. Manusia, saudara, memilih rayuan maut si Delila. Dia tidak mengasihi Bapa Yahweh dengan sepenuh hatinya. Kalau orang cinta Bapa Yahweh, kalau sudah menjadi rahasia, tidak. Berapa banyak ada orang sharing, konseling antara jemaat dan gembala. Dan itu aturannya seorang gembala harus dia pegang. Sharingnya itu, konselingnya itu hanya dia, orang itu dan Elohim. Tapi justru kadang dibuat bahan khotbah. Kadang dibuat judul khotbah. Kadang malah diceritakan ke istrinya, ke anaknya. Sehingga itu bukan menjadi satu rahasia. Ada aturan yang harus digenapi, harus dipegang. Kalau itu orang konseling pribadi jangan diumbar kemana-mana, jangan diceritakan, apalagi dibuat bahan khotbah, saudara. Dan ini banyak terjadi di mana-mana. Yang kedua, saudara, Abah Yahweh meninggalkannya. Perhatikan, Bapa Yahweh meninggalkan. Kalau orang ditinggalkan manusia masih mending. Yang penting Tuhan tidak meninggalkan. Tetapi Bapa Yahweh meninggalkannya, saudara. Yang ketiga, dia ditangkap orang Filistin, dibuat menjadi buta, dipekerjakan di penjara, dipermalukan di depan orang banyak. Orang yang meninggalkan Elohim, belakangnya mengerikan, saudara. Perhatikan, ditangkap orang Filistin, ayat 21, perhatikan. Orang Filistin itu menangkap dia, mencukil kedua matanya, artinya dibuat matanya menjadi buta. Teraniaya kan? Orang yang jauh dari Elohim justru jauh lebih mengerikan. Dibuat buta. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Dan membawanya ke Gaza. Di situ membelenggunya dengan 2 borgol tembaga dan memperkerjakan dia menggiling di penjara. Disuruh kerja. Orang yang tadinya disegani, ditakuti, diremehkan banyak orang, saudara. Bukan hanya itu saja, dia dipermalukan di depan orang banyak. Terus kita lanjutkan ya. Dan rambut di kepalanya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Dan pada saat para pemimpin kota orang Filistin berkumpul dan mengadakan perayaan kurban sembelihan yang besar bagi Dagon, ialah ilah mereka. Dan untuk memuliakan yang kata mereka, ilah kita telah menyerahkan Simson, musuh kita, ke dalam tanganku. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji ilah mereka sambil berseru. Ini artinya dipermalukan, saudara. Di depan ilahnya mereka, disembahannya orang-orang Filistin. Simson dipermalukan. Terus kemudian kita lihat, saudara.
Ilah kita telah menyerahkan musuh kita ke dalam tangan kita, yakni perusak tanah kita dan yang telah melukai banyak teman kita. Saudara, dipermalukan. Ini dampaknya orang yang gampang tergoda rayuan maut. Ada juga orang kerja sudah nyaman, sudah enak, sudah bagus. Wah, bisa ibadah bagus, tergoda dengan gaji yang besar. Wah, dirayu dengan luar biasa, pindah. Ternyata di sana perusahaan yang baru merintis, belum beberapa tahun bangkrut, hilanglah semuanya, saudara. Karena apa? Karena gampang tergiur dengan godaan-godaan maut, rayuan maut, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita juga pernah mengalami di mana saat kita di tempat wisata misalnya, saudara, orang menjajakan mainan. Pernah nggak? Ada orang jajan mainan, souvenir. Misalnya kita piknik di Borobudur, di mana orang jual terus. Sebenarnya kita nggak butuh, nggak pengen beli, saudara, makanannya. Tapi karena diikuti terus, rasa iba itu muncul, saudara. Belas kasih itu muncul, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya mau nggak mau jadinya beli. Sebenarnya nggak pengen beli, tapi diikutin terus, saudara. Dirayu, dipamerin terus, saudara. Sama dengan ada orang yang mungkin minta gitu, diem aja terus, enggak. Diam aja terus. Lama-lama ya daripada ribet, tak kasih aja deh. Nah, ini salah satunya, saudara. Sehingga saat kita ini diikutin terus, akhirnya karena nggak nyaman, ya wes lah, daripada aku itu. Nah, ini rayuan maut yang sebenarnya kita nggak butuh dengan hal itu. Satan atau setan selalu merayu umat-umat Elohim untuk berbuat dosa, atau bahkan dengan rayuan mautnya untuk meninggalkan keselamatan yang sudah Bapa Yahweh Besem Yeshua Mashiach berikan. Setan itu menggoda. Berapa banyak orang dipanggil, dipanggil, percaya Yeshua Mashiach, bertobat, bahkan dibaptis, bahkan dengan meterai yang baru. Tapi karena tergoda Delila, tergoda jabatan, tergoda dengan materi, meninggalkan Elohim, saudara. Saudara yang dikasih. Ini kan rayuan maut, saudara. Saya memberikan beberapa contoh rayuan maut yang akhirnya menjatuhkan manusia. Yang pertama, rayuan maut ular menjatuhkan Hawa dan Adam. Saudara yang dikasih, dalam dosa. Kalau kita baca dalam Bereshit Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5, di situ dikatakan, "Hai Hawa, apakah engkau melihat buah yang ada di tengah taman itu?" Iya. Dan Elohim berfirman bahwa semua boleh kau makan, tetapi buah yang ada di tengah tidak boleh. Enggak apa-apa. Sekali-kali justru dengan engkau makan, kamu akan tahu mana yang baik, mana yang jahat. Engkau akan tahu baik dan jahat. Dirayu terus, saudara. Jatuhlah Hawa. Hawa sudah jatuh, dia tidak mau sendirian. Nah, orang kalau sudah jatuh biasanya ngajak teman. Makanya kalau ada orang tersangka ini nuduh sana nuduh sana terus branding, karena dia nggak mau sendirian bersalah, saudara. Akhirnya Hawa memberikannya kepada Adam. Ini rayuan maut ular membuat manusia jatuh ke dalam dosa dan dibuang ke Taman Eden, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi itulah sifat manusia. Karena manusia itu seperti itu, gampang ditaklukkan, dirayu. Harusnya kita punya pendirian yang teguh. Saya orang mau melihat diri saya terserah kayak apapun, tapi saya punya iman yang teguh untuk setiap pengajaran yang saya pegang. Orang mau ngomong apa silakan, tapi saya tetap harus punya pendirian yang teguh. Dan pendirian teguh itu nggak perlu diumbar, ditunjukkan ke banyak orang. Wah, saya begini, saya nggak perlu. Karena itu pribadi. Berapa banyak orang yang di depan kayak pahlawan, tapi begitu di belakang kayak kerupuk kesiram air. Tetapi ada orang yang kelihatannya biasa-biasa saja, tapi ternyata dia punya iman yang jauh. Saya beri contoh, saudara. Kepa itu selalu vokal, selalu luar biasa, saudara. Selalu hebat. Bahkan dia katakan, aku tidak akan terguncang apapun kondisinya. Sekalipun aku harus mati. Tapi begitu lihat gurunya ditangkap, dia sudah menyangkal. Bukankah kamu salah satu dari mereka? Nah, ini orang yang kayak pahlawan, kalau ngomong hebat, tetapi begitu melihat penganiayaan, takutnya luar biasa, saudara. Nah, kita biasa saja, tetapi iman kita luar biasa. Amin. Itu yang harus kita. Contoh yang kedua, rayuan maut Satan kepada Yudas Iskariot. Saudara bayangkan, Yudas Iskariot itu yang milih Yesua.
Dia menjadi murid, salah satu muridnya yang luar biasa. Bahkan dia bisa pegang keuangannya, saudara. Tetapi dia bisa jatuh. Murid Yesua langsung, saudara. Perhatikan, rayuan maut Satan hanya dengan 30 keping perak dia menjual gurunya. Bayangkan berkhianat menjual gurunya. Ini orang yang hidup pada zaman Yesua, yang makan perjamuan bareng Yesua, yang pergi melayani bersama Yesua, bisa jatuh, saudara. Saudara yang dikasih, makanya jangan kita nggak perlu menunjukkan, wah iman saya hebat. Tapi iman dari dalam ini yang keluar, yang membuktikan kita biasa, tetapi iman kita luar biasa. Amin. Jangan di luar iman kita luar biasa, tetapi begitu mendapat sesuatu, takutnya juga luar biasa. Harusnya kita punya pendirian yang teguh, saudara. Bagaimana supaya kita kuat menghadapi rayuan maut yang bisa membawa dampak ke dalam dosa, yang menghilangkan kehidupan kekal itu? Bagaimana supaya kita itu kuat menghadapi rayuan maut? Si Satan itu yang bisa membawa dampak ke dalam dosa, bahkan kehilangan kehidupan kekal. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melekat kepada Elohim. Amin. Melekat kepada Bapa Yahweh. Kita nggak mungkin mampu, kalau kita ini hanya mengandalkan kekuatan kita, nggak akan mampu. Justru kita itu semakin hari semakin dekat melekat kepada Elohim. Sehingga kita selalu dalam perlindungannya, saudara. Perhatikan dalam kitab Tehillim, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Orang selalu membaca di masa pandemi seperti ini, Mazmur 91 itu menjadi mazmur yang sangat ngetren. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, orang yang duduk dalam tudung yang maha kuasa, dia akan melihat, sekalipun 1000 rebah di sebelah kiri, 10 itu tidak akan menimpa engkau, dan engkau hanya menonton saja. Itu terjadi kalau orangnya melekat kepada Elohim. Itu akan terjadi kalau orangnya duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Lihat ayatnya pada pasal 91, ini ayat 14. Puncaknya di ayat 14. Dikatakan demikian, saudara David. Kifi kosak wa afal tehu asak fehu diyadasmi. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku membentenginya sebab dia mengenal namaku. Jadi orang yang dibentengi, saudara, orang yang dilindungi itu karena melekat kepada Elohim. Sungguh hatinya melekat. Bisa nggak melekat? Kalau cuma modal ngomong, semua orang pasti pakai ayat. Ini orang yang nggak pernah baca kitab suci, begitu masa kondisi seperti ini, posting ayatnya banyak-banyak, merenungkannya banyak-banyak, berdoanya banyak-banyak. Karena masa seperti ini, saudara. Tapi kalau hari biasa lupa. Makanya kita harus melekat. Melekat itu situasi apapun. Saudara perhatikan yang kita baca tadi dalam kitab Sefer Hayasa. Di situ diceritakan kenapa sampai Satan itu ngomong sama Bapa Yahweh. Coba perhatikan. Semenjak Abraham itu dikaruniakan anak yang dia nantikan, anak perjanjian yang namanya Ishak, sudahkah dia memberikan persembahan? Lupa. Seperti tadi kitab suci, saudara. Saat mereka butuh engkau, mereka datang kepadamu. Ini ciri manusia. Saat butuh Tuhan, Tuhan tolong, ini masa seperti ini saya ketakutan, berdoa semua. Masanya tenang, lupa lagi sama Tuhan. Wes, karena masanya sudah tenang. Nah, Abraham sama. Begitu dia punya anak, saking sayangnya sama anak, sosialnya tetap jalan, tapi Tuhannya dilupakan. Apakah sudah memberikan persembahan baik lembu, baik apapun untuk engkau selama, bayangin 37 tahun, saudara, sampai Ishak besar. Tapi apakah dia berikan persembahan? Coba sekarang. Tapi Bapa Yahweh tahu hati Abraham. Pasti Abraham tetap cinta. Amin. Oleh sebab itu kita kondisinya pandemi, ya kondisi pandemi, susah senang, tetap melekat kepada Elohim. Amin. Jadi melekat sama Elohim itu yaitu dalam kondisi apapun. Jangan saat butuh, saat susah, saat mengalami masalah, ketakutan, wah rajin. Tapi begitu sudah tenang, damai, santai lagi. Aduh, nanti aja nggak ada masalah apa-apa. Tidak, harusnya puncaknya di ayat ini, saudara.
Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Yang diliputkan oleh Bapa Yahweh dari malapetaka, bahaya, bencana yang melekat. Amin. Saudara, aku akan membentenginya, bukan hanya melekat, membentengi. Jadi benar 1000 di sebelah kiri, rebah 10.000 di sebelah. Dia dibentengi dan engkau hanya menonton saja. Kenapa? Karena melekat. Dan yang terpenting dia mengenal namaku. Amin. Mengenal siapa Bapa Yahweh, mengenal siapa Tuhannya yang sanggup menolong. Yang sanggup menolong bukan manusia, yang sanggup menolong itu Elohimnya. Saudara, saya tuh kunci, bukti lagi saudara. Apakah benar Simson kekuatannya ada di rambutnya? Dan rambutnya mulai tumbuh, ayat tadi begitu. Tetapi apa yang terjadi, apa yang dikatakan oleh Simson, saudara perhatikan baik. Ya, perhatikan. Perhatikan ayat 28. Dan berserulah Simson kepada Yahweh serta berkata, ya Tuhan Yahweh, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Terakhir kali saudara, di masa kritisnya Simson, dia berkata, coba nak nunggu rambutnya gondrong sampai panjang lagi kekuatannya. Bisa nggak kekuatannya kembali lagi? Tidak, tapi Simson tetap berseru, membuat kekuatannya muncul karena dia berseru kepada Bapa Yahweh. Lihat ayat 28. Dan berserulah Simson kepada Yahweh serta berkata, ya Tuhan Yahweh, ingatlah sekiranya kepadaku, buatlah aku kuat sekali ini saja. Buat kuat aku sekali saja terakhir, sampai aku mati juga bareng sama orang Filistin. Perhatikan ya saudara. Sekali ya Elohim, supaya dengan satu pembalasan aku membalaskan orang Filistin itu kepada kedua mataku. Kemudian Simson merangkul kedua tiang itu. Dia dapat kekuatannya kembali karena berseru kepada Elohim. Amin. Dan karena Bapa Yahweh mau datang kepada dia. Yang tadinya sudah meninggalkan dia, dia mau datang kembali Bapa Yahweh kepada orang yang mau berseru. Amin. Oleh sebab itu situasi kayak gini, saudara mau lari kemana? Aduh, aku ketakutan, usahaku gimana? Situasi seperti ini, semua tutup semua. Saya nggak bisa berbuat apa. Larinya kepada Elohim. Larinya kepada Tuhan. Yang sanggup itu hanya Elohim. Kenapa? Karena kita dipanggil pun, mati pun sudah bersama dia di Samayim. Itu yang harus membuat kekuatan kita itu kembali muncul. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, yang pertama bagaimana supaya kita kuat menghadapi rayuan maut Satan yang berdampak kepada dosa dan kehilangan kemuliaan kekal, yaitu melekatlah kepada Elohim sang pencipta langit dan bumi. Jangan melekat sama manusia. Saudara melekat sama saya juga rugi, karena saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi melekatlah kepada Elohim yang kita sembah bersama-sama, yaitu Abba Yahweh Elohim. Amin. Yang kedua yang terakhir, selalu membawa setiap pergumulan dan permasalahan kita di dalam doa kepada Abba Yahweh Besem Yeshua, sehingga iman kita kuat di dalam Elohim. Amin. Selalu apapun yang menjadi pergumulan, tantangan yang kita hadapi dibawa dalam doa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mendengar banyak berita yang diminta dukungan doa kepada saya, saudara. Dan banyak hal yang Tuhan kabulkan, ada yang juga tidak, ada yang orangnya kembali kepada Elohim. Bahkan hari Minggu yang lalu, kakak kandung saya yang saya kasihi, yang beberapa waktu lalu, 1 bulan yang lalu ikut membaca Torah di sini, itu pun ikut dipanggil Tuhan, saudara. Itu rasa sedihnya yang luar biasa. Tetapi bagaimanapun itu rencana Elohim, dan saya yakin dia sudah bersama dengan Yeshua di Firdaus. Saudara, secara manusia, wah kehilangan saudara. Karena sepanjang malam saya nangis, sampai istri saya bilang, sudah Pak, saya tahu bagaimana rasa kehilangan. Tetapi saudara yang dikasih, kalau saya kembalikan kepada Elohim, Bapa Yahweh yang memilikinya, maka Bapa Yahweh yang memeluk dia, yang mengambilnya. Amin. Saudara yang dikasih, sungguh berharga kalau kita kembalinya kepada Bapa Yahweh. Amin. Saudara. Jadi yang kedua, selalu membawa setiap pergumulan dan permasalahan kita di dalam doa kepada Abba Yahweh Besem Yeshua Mashiach, sehingga iman kita, imun kita, iman dan imun tubuh kita ini menjadi kuat. Kalau iman kita kuat, imun tubuh kita juga kuat, saudara. Tapi kalau iman kita nggak kuat, imun tubuh kita akan gampang turun. Iya nggak, saudara? Jadi iman kita ini harus teguh, saudara. Perhatikan baik-baik.
Ya, serahkan selalu dalam doa. Makanya setiap hari saya selalu dalam doa. Saya doakan saudara-saudara semua. Siapapun orang yang saya kenal, tak topang doa. Dan saya sudah banyak mendapat respon jawaban mereka semua. Dan saya bersyukur banyak orang-orang yang mengasihi saya. Selalu merespon setiap saya ngirim sesuatu. Dia bilang, gimana Pak, kondisinya sehat? Wah, saya diperhatikan kayak gitu tuh. Wah, saya sudah bangganya luar biasa. Saya bilang kami semua kuat, strong, makan banyak, kondisinya sehat. Haleluya, amin. Tapi karena kalau saya sehat, saya bisa berdoa buat anda-anda semua, amin. Kalau saya sehat, saya bisa tetap berdoa saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Saya tetap bisa mengirim renungan. Karena kita yang butuhkan hari ini pagi, siang, sore selain makan secara fisik juga makanan rohani secara roh. Amin. Yaitu dafar Elohim. Mungkin banyak orang mengabaikan firman Tuhan. Tetapi saya tidak. Setiap hari orang mau baca tidak, mau diaminkan apa tidak. Yang penting mereka tetap nutrisi secara iman terisi. Amin. Karena itu juga membuat imannya menjadi kuat. Yang terakhir sekali lagi saudara, selalu membawa setiap pergumulan dan permasalahan kita di dalam doa kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasiah, sehingga iman kita menjadi kuat di dalam Elohim. Kalau imannya kuat di dalam Elohim, mau dirayu model apapun gak akan pernah kena. Tehillim atau Mazmur 55 ayat 23 dikatakan, Hasrek al Yahweh wahafka wahu yekal keleka lo yitan la olam fat lat sadik, yang artinya saudara, lemparkanlah bebanmu kepada Yahweh dan dia akan menopang engkau. Tidak untuk selamanya goyahnya orang benar itu akan dia biarkan. Amin. Artinya kalau kita melemparkan, kita berdoa berserah kepada Elohim, saudara, Bapa Yahweh akan menopang kita dan kita tidak akan dibiarkan goyah selamanya. Saudara, tidak dibiarkan, paling sebentar, paling sementara, semuanya akan berlalu, saudara. Kenapa? Karena kita ditopang oleh Tuhan. Amin. Seandainya ada orang jatuh, dia akan cepat bangkit, karena Tuhan akan mengangkat dia. Elohim akan mengangkat, menopang dia kembali untuk menjadi kuat, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Amin. Inilah yang terjadi, kita tidak dibiarkan. Makanya dikatakan tidak untuk selamanya goyahnya orang benar itu dibiarkan. Kalau kita orang tua dan kita punya anak yang latihan jalan, anak itu mungkin pasti akan jatuh. Bahkan kalau dihitung sampai 276 kali dia terjatuh, mulai belum jalan sampai dia bisa jalan kuat. 276 kali dia jatuh. Tetapi tetap orang tuanya selama tidak membahayakan dirinya, dia akan biarkan. Ayo bangun, pasti gitu. Gak ada orang tua anaknya latihan jalan jatuh, syukur kamu jatuh. Enggak. Pasti, ayo bangun lagi, jalan lagi, ayo bangun lagi, dan sampai dia menjadi kuat. Amin. Karena itulah bukti tidak dibiarkannya orang benar itu akan goyah. Tidak untuk selamanya goyahnya orang benar. Jadi kalau kita mengalami, wah ini masa seperti ini sulit, semua tutup, segala macam tutup, hanya sebentar. Amin. Karena tidak dibiarkan untuk selamanya goyahnya orang benar itu. Jadi orang benar pasti dipelihara Elohim. Jadi saudara dikasih, jangan pernah gampang mendengar rayuan maut Satan. Punya iman yang kuat, maka imun tubuh saudara akan menjadi kuat. Sukses besar buat kita semua. Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasiah memberkati. Amin.